Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Akang Jaya. Oke, di kesempatan kali ini saya tidak seperti biasanya membuat konten-konten explore serta mengunjungi tempat-tempat angker lainnya, melainkan kali ini saya kedatangan kawan saya sendiri yang ingin menceritakan pengalaman mistisnya yang dialami oleh keluarganya sendiri ya. Oke, sebelum saya mulai video ini, kawan-kawan kan belum tahu ya ini siapa. Oke, bisa perkenalkan terlebih dahulu biar kawan-kawan tahu gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kalian semua, kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jerry Irfan, saya dari Semarang, dan di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya. Oke ya, terima kasih ya Mas Ipan. Oke, kepada kawan-kawan semua, sebelum saya memulai cerita dari Mas Ipan ini, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada kawan-kawan semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel AJTV ya, dan channel Apak TV ya, karena channel saya itu ada dua ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung saja mulai topiknya. Nah, jadi itu dulunya saya kan tinggal di Majapahit. Majapahit. Pernah kan kamu Ya, ke rumah saya yang lama itu? Yang lama itu ya. Di Pedulungan. Itu tuh dulunya nenek saya punya beberapa pegawai yang bekerja pedagang. Nah, jadi itu ada dagangnya mie kopiok, bakmi Jawa. Dari kedua itu tuh semua mereka datang dari Solo, Klaten tepatnya. Nah, entah kenapa nggak tahu ya, beberapa waktu itu saya kan selesai mandi lah gitu. Itu salah satu pedagang yang bisa dikatakan namanya Baha. Ya, Baha. Dia jualan bakmi Jawa. Nggak tahu kenapanya dia itu setelah usai mandi sering sekali saya melihat itu tangan itu berada di belakang gini. Jadi paham kan, kayak menggendong sesuatu, kayak apa namanya? Itu ya, di rumah Mas Ipan yang dulu. Iya betul, di Pedulungan. Jadi waktu itu di Pedulungan. Memang asli itu. Ya mungkin kalau pemirsa kan nggak tahu langsung gitu. Tahu langsung. Iya, cuman nih berbagi sharing kan nggak apa-apa. Berarti dia tangannya kayak belakang kayak gini. Betul, iya, ke Kayak belakang. menggendong anak atau apa? Bisa dikatakan menggendong anak. Ya kalau sebutan saya sih tuyul. Mungkin kalau kita bisa melihat itu mata batin kita gitu, dia bakal kelihatan menggendong anak kecil gitu. Menggendong anak kecil. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada waktu itu saat mau jualan, dia banyak kan mengalami kebocoran ban. Sekitar jam 8 itu masih stay di rumah saya, di kediaman nenek saya itu. Nggak tahu kenapa kalau secara dipikir logika ya, keluar jam katakanlah 9, terus tiba-tiba pulang jam 12. Itu udah laku. Aneh kan? Jualannya udah laku. Laku langsung. Aneh, nggak Itu tahu. Mas Ipan sendiri ya pernah gak merasakan itu makanannya gitu? Mie kopiok. Bukan mie kopiok, Apa? lebih ke bakmi Jawa. Oh, ke bakmi Jawa ya. Jadi bakmi Jawa itu kan ada sate-satean ya. Ada Sate saren lah. Saren itu kan darah kan, haram kan. Iya. Nah, itu jadi waktu itu saya ngebet banget buat minta ke ibu saya buat dibeliin bakmi Jawanya itu. Nah, itu rasanya kayak mengandung minyak babi. Kayak mengandung minyak babi ya. Terus gimana setelah tahu kayak rasanya seperti mengandung minyak babi, itu makanannya gimana ya? Dihabiskan atau dibiarkan? Pada waktunya enak dihabisin. Terus tahu lama kelamaan kan dengar ceritanya sendiri kalau Baha itu dia memakai minyak babi, dan kayaknya hal-hal yang kalau Solo itu kan penglaris itu ya. Itu ada juga, itu kan rumah saya kan ada lotengnya. Ada loteng. Loteng itu dibuat istirahat para pedagang-pedagang itu. Jadi kalau tiap malam itu ada salah satu sebuah almari kotak, warnanya hitam pekat. Jadi kalau setiap maghrib itu kebuka, dan kalau pagi langsung ditutup. Gitu ya. Saya penasaran itu. Anehnya juga, si Baha itu kalau mandi biasanya kan kalau orang-orang mandi itu kan pakai handuk ya, Handuk iya. Entah itu pakai celana atau apa. Dia itu telanjang, jadi pakai celana dalam doang.
Gak pakai handuk nggak? Enggak pakai handuk, dan tangannya tuh gini kayak gandeng sesuatu. Kayak gandeng sesuatu. Itu yang lihat siapa yang lihat? Yang pernah lihat kayak gitu? Banyak, dari ayah saya, ibu saya, nenek saya, semua pada lihat. Cuman kita tidak berani buat menegurnya gitu. Dan ada salah satu juga pedagang di Kopyo itu juga tiba-tiba itu begitu kalau dagang jam-jam pagi, jam 9 pagi itu selalu almari itu kebuka semuanya. Tapi kalau setelah dagangannya habis, almarnya ditutup lagi gitu. Nggak taunya kalau pedagang mie Kopyo itu keliling. Kalau yang si pedagang mie Kopyo ini kan saya nggak terlalu hal-hal yang janggal. Tapi kalau yang bakmi Jawa itu janggal sekali. Mungkin kayaknya dia itu telah melakukan pesugihan atau gimana ya? Bukan pesugihan sih, tapi penglaris. Kalau sebutan saya sih penglaris. Soalnya kan ada sebut-sebutnya dengan hal-hal gaib gitu. Goib-goib gitu. Nah, betul. Pernah gak selain itu kejadian apa lagi yang Ada. Pada waktu itu ibu saya kan pernah dagang. Nah, dagang itu pecel kan ramai sekali. Iya, ramai sekali kan. Jadi di rumah saya ini tuh ini rumah saya lebih ke berapa rumah itu 3-4 rumah itu kan ada jualan juga. Aneh juga. Yang bikin anehnya tuh gini. Ketika ibu saya berjualan jus, dia ikut-ikutan jualan jus. Dan ketika ibu saya jualan pecel, dia juga ikut-ikutan jualan pecel. Kok bisa itu niru gitu? Gak tahu ya, mungkin dari sempet pernah lihat tuh dari kalau mandang di warung ibu saya itu tatapannya tuh sinis banget. Nah, betul kata orang-orang itu ada di warung saya itu sempet ya dilemparin kayak tanah kuburan. Terus setelah kejadian pelemparan tanah kuburan itu apa yang terjadi? Sepi. Itu berapa lama? Hampir 1 minggu. 1 minggu sepi ya kan kawan semua. Yang biasanya rame langsung sepi ya. Sepi gitu. Terus ada juga kan rumah saya. Pokoknya di Pedurang itu sering ditemukan hal-hal yang janggal. Sering sekali. Kayak sumur itu di sebelah sumur itu kan ada token listrik. Nah, jadi itu tempatnya kumuh sekali. Ada yang salah satu ngontrak di situ. Jadi dia nggak jaga kebersihan atau apa gitu. Pada waktu malam satu sorong, saya teringat sekali. Ibu saya itu mengalami kerasukan. Iya, kerasukan. Itu sore menjelang maghrib. Jadi itu kerasukan semacam sosok wanita. Yang di dekat sumur itu pernah ada yang didatangkan kiai dari Suada, yaitu gimana kan? Ada berkomunikasi atau gimana ya? Berkomunikasi. Jadi berkomunikasi buat menetralisir tubuh ibu saya gitu. Terus pas kerasukan itu ya apa yang diomongin sama ibu kamu sendiri pas dimasukin sama tusuk itu? Ya. Kalau untuk diomongin sih saya nggak begitu memperhatikan. Soalnya karena memang saya kan pada itu SMP ya. SMP. Jadi cuman paling lihat doang reaksinya. Sempat ibu saya mau menendang ustadz itu pas dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia itu mau menendang gitu. Jadi kakinya sudah ancang-ancang gitu naik ke atas mau ditaruh ke mukanya. Cuman ustadznya itu kan hebat ya, bisa menetralisir gitu ya. Dia bilang kalau kamu berani tak bakar. Cara Jawa ini bisa ngomong tak bakar aku bakar kamu gitu. Ayah saya juga pas waktu itu di Lengkong mau ambil pakaian kotor ya, mau nyuci sekitar jam 6 pagian. Itu melihat tangan buntung. Iya, tangan buntung gini gerak-gerak tangan. Iya, tangan buntung gini. Jadi itu aneh, di rumah itu tuh aneh sekali pokoknya. Banyak sekali kejadian banyak. Terus yang terakhir ini pada waktu malam hari, tepatnya jam 6 itu ada genteng pecah tapi nggak bolong. Genteng pecah tapi nggak bolong, tak liatin. Dan itu kerikil gede-gede. Sering sekali rumah saya dilempari batu-batu seperti itu. Tapi nggak bolong.
nggak boleh. Oh berarti itu sebabnya ya. Entah itu kiriman atau apa saya nggak tahu. Saya Tapi sih kalau boleh tahu ya, itu mungkin alasannya Mas Jerry dan keluarga pindah dari rumah sana mungkin. yang pertama memang habis itu kejadian itu kan saya pindah. Terus memang buat cari kenyamanan. Jadi kenyamanan juga ya. Oh. Mas tahu sendiri lah tetangga-tetangganya kayak gitu ya. Betul, tetangga kayak gitu. Terus nah sepas waktu pindah itu kan keluarga saya masih di Pedurungan. Saya menempati buat istirahat di rumah baru. Itu ada sosok-sosok apa namanya? Pas aku nonton TV Di rumah baru. iya rumah baru. Rumah baru. Jadi kan belum direnovasi tuh. Masih. Yang sebelahnya masih pendek banget. Masih itu pendek, kan. ya. Pokoknya belum direnovasi. Itu di dapur itu ada yang ngeliat sosok wanita. Cuma nggak tahu persis nongol, ya. Cuma nongol gitu. Tapi rambutnya panjang. Terus itu setelah kamu tahu kayak gitu ya, kamu kaget atau diam? Kaget. Jerit gitu. Enggak jerit sih. Enggak. Jerit gitu. Jerit apa? Jadi sih enggak, cuma Iya. langsung kabur aja, langsung balik ke rumah yang Pedurungan Tapi itu. setelah kejadian itu ya, kamu ngomong nggak ke orang tuamu bahwa di rumah itu ada sosok? Ngomong. Orang tua, udahlah biarin, mungkin nyapa kalau ada penghuni baru kan Iya. menyapa. Iya, Cuman dulu kan ada juga itu si apa namanya wanita Parubaya, saudaranya sesepuhnya situ yang tinggal di Bugon Utara itu Bangetayu, main ke rumahku. Itu kan rumahku kan sekat ya, jadi sekat sini ruang tamu, sini juga ruang tamu gitu. Itu yang sekatnya itu tuh suruh apa namanya ngasih jendela, nggak tahu apa itu syariat apa ngasih nasihat itu saya nggak tahu. Setiap sekatnya itu harus dikasih jendela. Sempat bilang gini, nang piye, nang gimana rumah barunya gitu, ada suasana ono sing ganggu kok ora, ada yang ganggu apa enggak? Iya. Oh iya mbah, pas waktu itu tuh satu istirahat mbak. Nah siang-siang padahal mbak, ada wanita itu kayak nongol gini, udah sekelibetan aja gitu mbak. Oh ya udah le, nggak apa-apa gitu. Oh ganggu nggak mbah? Enggak, makanya toh dikasih jendela setengah itu. Kasih jendela. Jadi warga di situ itu rumah itu ternyata tuh udah gonta-ganti penghuninya. Yang sekarang kamu tempati. Jadi saya penghuni keempat. Keempat ya. Udah berapa tahun tinggal di sana? Hampir 7 tahun. Berarti paling lama gitu ya? Paling lama. Oh iya. Ya, saya yang paling lama di keluarga saya itu. Kalau yang dulu-dulu keluarga itu nggak ada yang bertahan lama. Paling lama berapa? 1 tahun? Paling ya 3 tahun. 3 tahun. Terus ganti penghuni lagi. Soalnya itu. gini, dulu itu kan sempat ada teman saya kan indigo. Itu juga melihat di bagian gudang ada sosok hitam besar katanya di pojokan. Pojokan. Terus setelah itu semua tahu gimana? Ada itu gak manggil ustadz atau untuk pengusiran kayak gitu kan? Oh iya, nenek saya ya, itu kan jatuh, nggak bisa jalan kan. Terus aku panggil urut, pijet urut gitu kan. Nah nggak taunya dia memiliki kelebihan bisa itu kan. Dari sumur itu tuh ternyata tuh ada penghuninya. Ada penghuninya. Di sumur itu Sosok tuh apa itu sumur itu penghuninya? anak kecil. Anak kecil ya? Dia nangkring di bagian atap atas. Itu kan kamar mandi saya kan ada bambu. Bambu sekatan bambu itu masih ada sampai sekarang. Jadi di situ. Di atasnya. Di situ. Terus mungkin bisa kejadian gitu apa nenek kamu itu shock atau gimana, kaget gitu? Nenek saya kan orangnya kejawen, Jawa banget itu. Jadi tahu. Cuman pada waktu itu nenek saya diam saja. Suruh ngeruat, ibaratnya suruh apa namanya, bancai rumah itu. Padahal sudah dibancai. Tahlilan udah didoain. Pernah. Sering sekali itu. Ada sosok, sering saya kalau di kamar saya itu kan gelap kan. Ada itu sering muncul kuntilanak. Serem banget ya kan kawan? Sering diganggu sih. Tapi kalau sampai saat ini sih alhamdulillah nggak ada. Nggak ada lagi ya, mungkin karena udah bosan kayaknya. Iya udah bosan, terus udah akrab mungkin. Iya sih benar sih. Saya juga jujur ya, sampai merinding seperti ini loh. Ada juga kemarin baru kejadian ya. Baru hari-hari kemarin itu. Hari kemarin.
dari kakak saya kalau saudara yang saya kerja itu di bengkel itu kesurupan. Malamnya itu. Malam itu diganggu, paginya jam 4:30 hingga pukul jam 3 sore, bayangkan. Hah? Setengah 5 pagi Setengah 5 pagi sampai jam 3. jam 3 sore.